Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'i qulubina wa maulana bil qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ala ahlil baiti thayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin al-muntajabin. Alhamdulillah malam hari ini kita berjumpa kembali setelah beberapa waktu kita eh, off dan malam ini kita kembali bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan untuk kita semua, memberikan cahaya ruhaniah pada jiwa kita sehingga kita mampu menatap kehidupan ini dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini tema yang kita pilih adalah tema yang agak berbeda dari biasanya. Kita melihat spiritualitas Karbala. Kenapa tema ini kita pilih? Karena kita berada dalam bulan Muharram, bulan duka cita dari Rasulullah SAW dan keluarganya yang suci. Ada peristiwa yang tentu sangat menyedihkan kita semua, yaitu terbantainya keluarga suci Rasulullah SAW dan cucu Rasulullah Al-Husain salamullah alaihi. Peristiwa yang sebenarnya merupakan catatan kelam dalam sejarah Islam, tetapi di balik catatan kelam itu ada pesan bagi kita semua yang hidup pada saat ini. Eh, Pesan ini tentu tidak dalam upaya kita untuk eh, kemudian menyalahkan eh, kelompok-kelompok yang berbeda dengan kita dan atau menuduh ya, karena semua kita pengikut eh, Rasulullah SAW, mencintai tentu keluarga suci Rasulullah SAW. Tapi ada eh, pesan, ada message yang sangat jelas dari peristiwa 61 Hijriah itu dalam catatan sejarah yang ditulis oleh Tarikh Tabari misalnya, yang sangat detail menceritakan peristiwa Karbala ini. Eh, Bahwa bagaimana kemudian kekejaman yang dipertontonkan oleh pasukan Yazid bin Muawiyah yang eh, tidak layak sebenarnya untuk memegang kekuasaan kekhilafaan pada masa itu. Dan memang ini salah satu hal yang merupakan eh, produk ya dari Muawiyah bin Abi Sufyan menunjuk secara langsung putranya Yazid untuk menggantikan dirinya. Sebagian sejarawan menyebut bahwa dimulainya kemudian imperium kerajaan di dalam dunia Islam setelah Muawiyah eh, secara khusus ya menunjuk putranya untuk menggantikan diri. Dan kita tahu dari sejarah-sejarah yang menulis tentang sosok Yazid bin Muawiyah ini, sosok yang eh, sangat jauh ya dari nilai-nilai Islam. Bahkan Imam Syafi'i pun menolak tentang Yazid ini dan mengecam Yazid bin Muawiyah. Eh, dan ada banyak tentu saja para ulama-ulama yang menjelaskan hal tersebut ya. Saya tidak ingin berbicara sejarah tentang sosok ini, tapi saya ingin mengambil hikmah dari peristiwa Karbala. Ibrah, kita diperintahkan oleh Al-Quran untuk melihat ya, apa yang telah terjadi itu. Eh,
Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk melakukan perjalanan. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul umur. Maka berjalanlah kamu di muka bumi ini dan lihatlah bagaimana peristiwa-peristiwa terdahulu yang terjadi dan akibat yang terjadi pada mereka, pada kaum-kaum terdahulu. Al-Quran juga banyak menceritakan tentang kaum-kaum sebelum Islam. Ya. Untuk apa tujuannya? Untuk mengambil pelajaran. Peristiwa Karbala ini di satu sisi, dia sangat tragis. Sangat tragis. Ya. Saya sangat menganjurkan kita untuk membaca peristiwa Karbala ini bukan dalam tujuan kita untuk mengikuti mazhab tertentu, tetapi untuk melihat ya bahwa ada pesan yang disampaikan oleh Al-Imam Hussein salamullah alaih kepada kita semua, bahwa di situ upaya untuk membela kemudian agama datuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ ada upaya-upaya penyelewengan dari ajaran yang sesungguhnya. Ya. Dan di situ juga bagaimana sebenarnya ini bukan perang ya, tapi pembantaian. Karena 76 anggota keluarga Imam Hussein bersama dengan sahabat-sahabatnya hadir di sebuah padang Sahara yang gersang, dikelilingi oleh 25.000 atau ada yang menyebutnya 30.000 pasukan yang mengepung kemudian keluarga kecil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Mereka bahkan menghalang jalur air ke Sungai Furat kepada keluarga suci Nabi ini. Orang mengira bahwa kemudian pembantaian itu sebagai sebuah kekalahan. Tetapi ternyata tidak ya, bahwa itu sebuah kemenangan. Karena setelah peristiwa ini bertahun-tahun melewati lorong waktu dan sejarah yang panjang, peristiwa ini dikenang di seluruh penjuru dunia. Bahkan melintas mazhab dan melintas agama. Kalau kita ke India misalnya, kita akan melihat bahwa yang mengenang Al-Husain itu bukan hanya penganut mazhab Ahlul Bait, tetapi juga saudara-saudara dari Ahlus Sunnah, ya. Bahkan sebagian kalangan Hindu ya, ikut serta mengenang peristiwa tersebut. Mereka menganggap bahwa itu sebuah peristiwa yang suci. Nah, eh, peristiwa ini sebagian dalam riwayat mengatakan bahwa eh, pada eh, ayat Al-Quran ya menyebutkan ketika terkait dengan penyembelihan Nabi Yusuf alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah mengatakan wa fadainahu bizibhin azim, dan kami gantikan kemudian penyembelihan Ismail itu dengan penyembelihan yang agung. Ini menunjukkan kepada kita ya bahwa ada satu peristiwa lain yang kemudian justru menjadi pengganti bagi peristiwa Nabi Allah Ismail alaihissalam ini yang hendak disembelih oleh ayahandanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Pada surah As-Saffat ya, ayat mulai dari ayat 103 ya, sampai kemudian 107. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya inna kadzalika nadzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bizibhin azim. Allah mengatakan dalam ayat ini bahwa dan ketika Nabi Allah Ismail itu
Ada juga riwayat yang mengatakan bahwa yang menjadi kurban di sini bukan Nabiullah Ismail tapi Nabiullah Ishak ya. Ada riwayat yang seperti itu, bahkan kalangan Yahudi meyakini hal itu. Sementara sebagian besar kita kaum muslimin meyakini riwayat bahwa yang disembelih itu adalah Nabiullah Ismail alaihissalam. Dan ketika kemudian Ismail itu sudah meletakkan eh, apa kepalanya ya, lehernya untuk dipotong, dan dia sudah menyerahkan dirinya, dan kami wanadainhu, kemudian Allah memanggil Nabi Allah Ibrahim, wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpi. Artinya ujian bagi Nabi Allah Ibrahim pada saat itu bukan melakukan penyembelihan itu. Ujian yang diuji Allah kepada Nabi Allah Ibrahim ini adalah keimanan terhadap perintah yang Allah berikan kepadanya. Jadi karena itu Allah mengatakan, qad sadaqta ru'ya. Engkau sudah membenarkan mimpi. Atau penyaksianmu, visionnya. Dan itu sesungguhnya kami memberikan ganjaran bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini Allah mengatakan, inna hadzalah huwal bala'ul mubin. Ini adalah ujian yang paling nyata, paling jelas. Bahwa Nabi Allah Ibrahim diuji keimanannya sampai pada pengorbanan. Ya. Hingga pengorbanan seseorang yang sangat dicintainya, bagian dari dirinya. Dan pengorbanan ini ya, tidak terjadi secara real ya, bahwa kemudian dalam riwayat digantikan dengan domba. Ayat berikutnya ini tidak berbicara tentang domba. Kenapa? Domba bukan kurban yang agung, bukan penyembelihan yang agung. Nah, tetapi bahwa ada syair menarik dari Alama Muhammad Iqbal yang mengatakan bahwa dia yang mendapatkan wahyu, tapi Husainlah yang menyempurnakannya di Karbala. Kalau Ibrahim itu mendapatkan wahyu untuk menyembelih putranya, dan Allah gantikan putranya itu, sehingga tidak terjadi, Imam Husain justru mengutus anaknya, Ali Akbar, seorang pemuda yang begitu tampan, wajahnya paling mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk dikorbankan pada perang Karbala itu. Imam Husain mengantarkan, bahkan mengantarkan, mengikuti dari belakang anaknya Ali Akbar ini yang begitu indah wajahnya, sangat mencintai saudaranya, bibinya, sehingga ketika dia meminta izin ke tenda itu, tenda-tenda yang di situ para perempuan, keluarga yang ada itu, saudara perempuannya, bibinya, itu tidak merelakan dirinya. Tapi ayahnya Al-Husain justru mengangkat tubuhnya ke kuda dan mengantarkan dia untuk mengorbankan putranya ini. Ini pengorbanan paling dahsyat. Dia menyaksikan bagaimana anaknya berperang tanding dan terbunuh dalam keadaan kehausan. Bahkan ketika putranya itu datang kepadanya meminta air, ayahnya Al-Husain memberikan nasihat untuk bersabar, karena sebentar lagi datuknya Rasulullah SAW akan memberikan baginya minum dari telaga Al-Kautsar. Ini kata Iqbal lah pengorbanan yang luar biasa ya. Kalau Nabi Allah Ibrahim itu diperintahkan dengan wahyu, dan Allah gantikan pengorbanan itu, tapi disempurnakan pengorbanan itu oleh Al-Husain dengan mengantarkan putranya untuk menjadi kurban pada saat itu. Bahkan dirinya pun dia korbankan. Apa tujuannya? Karena itu Al-Quran mengatakan wafadainahu bizibhin azin. Maka kemudian akan wafadainahu, kami akan gantikan dengan penyembelihan yang sangat agung.
Kemudian yang agung adalah pengorbanan yang dilakukan oleh Imam Hussein yang mengorbankan seluruh anggota keluarganya, bahkan kemudian di ujung pengorbanan itulah dirinya. Ini dan ini sudah dijelaskan ya dari sejak kelahirannya bagaimana Rasulullah kemudian menangis sehingga ibundanya Sayyidah Fatimah bertanya, "Ya Abah, kenapa engkau menangis?" Eh, Rasulullah mengatakan bahwa baru saja Jibril datang kepadaku bahwa putraku ini akan dibunuh dalam keadaan kehausan di tengah Sahara yang gersang dan tidak ada yang memberikan pertolongan baginya. Ini riwayat ini banyak dan masyhur ya. Oke. Nah, ini peristiwa yang kalau kita baca dalam sejarah begitu menyedihkan. Bagaimana orang-orang yang mengenal kemudian Imam Husain ini sebagai cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dicintai oleh Rasulullah, mereka kenal, tapi mereka kehilangan eh, apa keimanan dan menggantikan kemudian keimanan itu dengan kebuasannya karena janji akan kehidupan dunia bagi mereka. Ini eh, sesuatu yang kemudian kita melihat pesan seperti ini bahwa bagaimana kemudian ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah ya, bahwa betapa umat ini kata Rasulullah ini akhafu an umati syai'an hubbud dunya wa tulul amal. Aku khawatir dari umatku ini dua hal kata Rasulullah, kecintaan pada dunia ini dan panjangnya angan-angan mereka. Jadi karena mereka berharap tentang dunia ini mendapatkan bagian dari dunia dan kecintaan mereka pada dunia ini, mereka melepaskan akhiratnya, melepaskan keimanannya dan melakukan satu tindakan yang sangat tercela, ya, sangat buruk, ya, sangat brutal. Membunuh satu orang saja kalau dalam konteks Al-Quran sama seperti membunuh seluruh manusia. Apalagi yang dibunuh ini adalah kekasih Allah, cucu Rasulullah, wasi dari Rasulullah, ya, pemimpin kaum muslimin, dibantai demikian kejinya. Ketika sudah terbunuh dan kemudian dibawa kepala Imam Husain diarak ya dari satu tempat ke tempat yang lain, bahkan dibawa ke istana Ibnu Ziyad. Ibnu Ziyad ini adalah gubernur di kota Kufah pada saat itu. Dia yang diperintahkan oleh Yazid untuk membantai Imam Husain ini. Bahkan dia mengutus Umar bin Sa'ad ya sebagai panglimanya. Dan dia memainkan kepala Imam Husain itu dengan tongkatnya. Pada saat itu ada seorang sahabat Rasulullah yang sudah sangat tua, Anas bin Malik. Dia dengan sudah sepuh, dia datang ke istana itu mendengar peristiwa itu dan dia menjerit luar biasa dan mengecam Ibnu Ziyad. Demi Allah, aku menyaksikan kepala ini yang selalu dielus oleh Rasulullah, diciumi oleh Rasulullah. Betapa jahatnya dirimu, wahai Ibnu Ziyad. Betapa buruknya engkau. Allah akan menghancurkan dirimu di dunia dan akhirat. Demikian mungkin pernyataan Anas bin Malik ya, ketika melihat itu. Nah, ada pernyataan yang luar biasa. Dari sini kita akan bicarakan. Ketika kemudian datang keluarga yang masih tersisa, para perempuan, kanak-kanak, ya, dan ada putra Imam Husain Ali Zainal Abidin, Salamuallah alaih, yang dalam keadaan sakit parah pada saat itu, datang Ibnu Ziyad itu kemudian bertanya sambil menghina kepada Sayyidah Zainab alaihissalam, adik dari Imam Husain alaihissalam. Dia bertanya, "Ma salallahu laki li akhiki wa li ahlil baiti."
Apa yang telah Allah lakukan untuk saudaramu dan keluarga. Dia ingin menunjukkan betapa Allah sebenarnya tidak membela apapun dan Allah tidak berpihak kepada keluarga Rasulullah SAW ini. Apa yang telah dibuat Allah kepada saudaramu? Allah li akhiki wa li ahli baitik. Jawaban yang luar biasa dari Sayyidah Zainab ini terpatri sepanjang zaman. Jawaban yang belum pernah ada dan belum pernah didengar oleh manusia pada saat itu. Jawaban yang begitu indah, tapi pada saat yang sama menghempaskan kemudian Ibnu Ziyad dari penghinaannya. Apa jawab Sayyidah Zainab? Sayyidah Zainab merupakan putri dari Ali bin Abi Thalib. Seorang yang dikenal sebagai perkasa, baik dalam eh, pedangnya maupun dalam lisannya. Dia menjawab bahwa wa ma ra'aitu illa jamila. Tidak aku saksikan apapun dalam peristiwa ini kecuali keindahan. Ini satu hal yang menggetarkan. Kenapa? Orang melihat bagaimana kebencian, kekejian, kebrutalan, ya, kebengisan terjadi dan pembantaian yang sangat dahsyat terjadi. Tapi Sayyidah Zainab justru berkata bahwa tidak aku saksikan kecuali keindahan. Keindahan yang seperti apa? Yang pertama bahwa di sini seluruh nilai-nilai kemanusiaan itu muncul, terjadi. Bahwa nilai-nilai keindahan yang luar biasa. Bahwa manusia ini tentu punya tujuan. Ada tujuan manusia yang rendah. Dan itu mendudukkan manusia itu sebagai manusia yang rendah. Kalau tujuan kehidupan manusia ini hanya apa yang ada di bumi ini saja, maka dia tidak lebih dari apa kualitas dirinya, kualitas diri orang yang hanya terikat pada hal-hal yang bersifat material yang rendah ini. Tetapi kalau tujuan itu adalah sesuatu yang jauh, yang agung, maka itu akan memuliakan diri manusia. Apa tujuan Imam Hussein alaihissalam? Apakah dia ingin merebut kekuasaan? Sebagaimana yang sering kali kadang-kadang ada beberapa tokoh ulama yang menyatakan demikian. Kita melihat bahwa Imam Hussein hanya keluar dengan beberapa orang sahabatnya, dengan anak-anak kecilnya, bahkan dengan perempuan-perempuan. Kalau Imam Hussein itu hendak merebut kekuasaan, dia tentu akan mengerahkan pasukan untuk berangkat bersamanya berperang melawan pasukan Yazid. Tapi dia tidak dengan cara itu. Dia keluar dari Mekah sedang menunaikan ibadah haji karena ancaman Yazid untuk membantai dirinya di kota Mekah dan tidak ingin bahwa banyak kaum muslimin yang menjadi korban karenanya. Karena itu dia membawa keluarganya. Dan apa tujuannya? Imam Hussein menyatakan bahwa tujuannya itu li islahi ummati jadi, bahwa aku hendak memperbaiki keadaan umat ini. Ada tujuan yang sangat luar biasa, tujuan yang sangat dahsyat ya, bahwa ini keadaan umat ini berada dalam keadaan yang paling berbahaya. Seandainya tidak ada peristiwa itu, maka kita tidak pernah tahu bahwa sejarah mulai dibelokkan. Ajaran yang suci yang dibawa oleh Rasulullah SAW mulai mengalami perubahan di tangan orang-orang yang mencintai kehidupan dunia ini, yang menginginkan kekuasaan itu bukan karena ketakwaan, tapi karena kecintaan pada dunia dan kerakusan pada kehidupan kesenangan duniawi. Jadi ini yang kemudian keindahan bahwa tujuan yang agung ini membuat segala hal menjadi mulia, jadi agung. Setiap orang yang terlibat di dalamnya jadi satu sosok yang agung, sosok yang mulia. Apalagi
sesuatu yang indah yang dilihat oleh Sayyidah Zainab alaihissalam dalam peristiwa Karbala ini. Bagaimana kecintaan kepada Al-Husain ini tidak lain pengorbanan-pengorbanan yang diberikan menggambarkan kecintaan yang luar biasa. Kalau para pasukan itu menyerang Al-Husain karena janji akan dunia, sementara mereka bersama dengan Al-Husain karena kecintaan mereka kepada Al-Husain, kecintaan mereka pada Rasulullah, dan kecintaan mereka pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Husain ketika di malam hari menjelang peristiwa 10 Muharram Karbala itu, Imam Husain berkata bahwa sekiranya kalian ingin meninggalkan diriku, maka pergilah di balik kegelapan malam ini. Salah seorang sahabat itu yang bernama Burair bin Khudair berkata, ya benar Rasulullah, sekiranya tubuh kami ini dicincang-cincang, kemudian dibakar, dan kemudian dibangkitkan lagi sebanyak 70 kali, kami tidak akan pernah meninggalkan dirimu, wahai cucu Rasulullah, wahai putra Rasulullah. Apalagi kematian itu hanya sekali terjadi pada kami. Ketika keponakan Imam Husain itu, yang bernama Qasim ya, bin Al-Hasan, itu putranya Al-Hasan, jadi keponakan dari Imam Husain. uh, Imam Husain bertanya, ya bunaya, kaifa wajadtum mautan, wahai putraku, bagaimana pendapatmu tentang kematian? Bagaimana, karena besok kita akan mengalami kematian. Apa jawab Qasim? Satu jawaban yang indah, satu jawaban yang luar biasa, satu jawaban yang keluar ya dari kalbu yang paling dalam karena cahaya keimanan. Padahal usianya sangat muda, berusia 13 tahun, Qasim bin Hasan. Dia berkata, ya ami, wahai pamanku, wa ma ra'aitul mauta ahla minal asal. Aku tidak menyaksikan kematian itu kecuali dia lebih manis. Anal mauta ahla minal asal. Bahwa sesungguhnya kematian itu lebih manis dari madu. Ini hanya orang-orang yang punya keyakinan yang kuat bahwa kesyahidan ini akan mengantarkan mereka pada kehidupan yang indah. Kesyahidan ini akan membawa mereka pada kesempurnaan yang hakiki. Kesyahidan ini akan membawa mereka untuk sampai pada puncak keridhaan Allah dan keridhaan Rasulullah SAW. Kita bisa bayangkan bahwa ini adalah satu keindahan, bahwa yang memberikan jawaban seperti ini tidak semua manusia yang mampu memberikan jawaban. Umumnya orang takut akan kematian, tetapi para pecinta Imam Husain, mereka merindukan kematian itu. Ini satu keindahan yang disaksikan oleh Sayyidah Zainab pada peristiwa Karbala ini. Apalagi bahwa bagaimana kita saksikan dalam peristiwa Karbala itu, orang yang mungkin sudah berdosa besar ya, tetapi kemudian didapat berubah sampai pada derajat yang tinggi. Salah satu pimpinan pasukan yang menggiring Al-Husain ini sampai kepada tanah Karbala adalah Al-Hur. Al-Hur Ibnu Riyahi. Dia yang merupakan pimpinan pasukan itu. Tapi dia terkaget ketika bagaimana ternyata ada perintah untuk membunuh Al-Husain. Padahal yang dia pikirkan adalah menggiring Al-Husain untuk bebas ke tempat yang lain. Tapi yang terjadi dari perintah Ibnu Ziyad yang datang dari Yazid bin Muawiyah untuk membunuh Imam Husain ini, memenggal kepalanya. Sehingga Al-Hur ini di saat-saat yang genting seperti itu mendatangi Imam Husain dan dia berkata, wahai putra Rasulullah, apakah Allah masih mau menerima taubatku? Masih mengatakan Allah akan memberikan taubat, mengampuni dirimu. Kalau begitu, izinkan aku menjadi orang yang pertama terbunuh dari pihak.
Imam meridhoi kemudian Al-Hur Riyahi ini dan berkata, anta huran fid dunya wal akhirah kama samattuka ummuk. Engkau menjadi orang yang bebas di dunia dan akhirat sebagaimana sebagaimana ibumu memberikan namamu Al-Hur, orang yang merdeka. Ini sebuah pemandangan yang indah. Bagaimana seseorang, walaupun dia tadinya adalah orang yang melakukan kesalahan besar, berdosa besar, tetapi bisa berubah dalam waktu yang singkat sampai pada derajat yang mulia, yang tinggi. Artinya bahwa dalam kehidupan ini kita tidak pernah boleh menilai orang. Ada orang yang buruk ya, tapi dia bisa berubah menjadi baik. Tetapi ada orang yang dahulu kita lihat dia sebagai orang yang baik, tapi justru berubah menjadi orang yang sangat buruk. Pembunuh Imam Hussein, Simir bin Zijausan, itu adalah sosok yang dulu berperang bersama dengan Imam Ali dalam perang Siffin. Dia juga ikut serta dalam beberapa peperangan bersama Rasulullah SAW. Tapi justru kemudian dialah yang menjadi pembunuh dan pemenggal kepala Imam Hussein alaihissalam. Ini bagaimana kita melihat kontradiksi yang terjadi bahwa orang yang buruk tiba-tiba bisa berubah menjadi orang yang sangat baik pada mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah, dan orang yang tadinya baik justru berubah menjadi orang yang sangat buruk ya. Ini satu hal yang mengingatkan kita, apalagi yang kemudian kita saksikan di situ. Kita saksikan bahwa Imam Hussein menegaskan bahwa hal yang paling mendasar bagi manusia ini adalah kemuliaan di sisi Allah, keagungan di sisi Allah, keridhaan Allah. Dalam syair di ujung dari kehidupan Imam Hussein, Imam Hussein itu berkata begini, bahwa al-mautu awla min al-ari wal aru awla min dukhulinari, bahwa kematian itu lebih utama daripada kehinaan, dan kehinaan itu lebih utama daripada harus masuk neraka. Ini sikap Imam Hussein yang menjelaskan kepada kita, al-mautu awla min rukubil ari wal aru awla min dukhulinari, bahwa ini satu pernyataan yang luar biasa ya, bahwa ini menegaskan pada kita bahwa sekalipun harus mati, itu mati dalam keadaan terhormat, mati dalam keadaan mulia di sisi Allah. Itu lebih baik daripada apa? Menjadi orang terhina. Dan kita saksikan bahwa kalau kita baca sejarah ya, apa yang terjadi pada orang-orang yang kemudian ikut mengepung Imam Hussein itu? Mereka mengalami kehinaan dalam kehidupan mereka. Baca riwayat tentang kematian mereka. Sangat terhina. Kemudian menjadi terhina, dihina oleh orang, direndahkan oleh orang lebih baik daripada kita harus masuk neraka ya, tidak mendapatkan keridhaan Allah. Ini satu penegasan yang luar biasa dari Imam Hussein. Apalagi yang kita saksikan keindahan ini sebagaimana yang disaksikan oleh Sayyidah Zainab, kesabaran, ketangguhan, bahwa pembelaan terhadap wilayah Imam Hussein ya, kepemimpinan Imam Hussein ini, ketaatan kepada Allah, itu menjadi bagian yang salah satu jenis kesabaran yang luar biasa. Sabar tentu bertingkat-tingkat. Sabar paling dasar tentu sabar dari apa? Dari masyaqqah, dari kesulitan kehidupan. Kita bersabar. Dari kehilangan, dari kekurangan. Allah mengatakan bahwa wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Allah mengulangi ya, berita wa basyiris sabirin itu beberapa kali dalam Al-Qur'an, bahwa kami akan uji kamu dengan rasa takut ya, dengan kekurangan jiwa, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, dan beritakanlah berita gembira kepada hamba-hamba kami yang sabar ya.
Gitu. Allah berikan derita, kesulitan untuk kita bersabar. Tuh. Tetapi ada sabar yang lebih tinggi. Sabar dari apa? Dari maksiat. Kita menolak maksiat, menjaga diri kita. Jadi, eh, bagaimana kemudian pasukan Imam Husin itu diajak ya oleh Umar bin Sa'ad untuk berbalik arah, dijanjikan dengan banyak hal. Tapi mereka menolak semua itu. Kenapa? Karena mereka bermaksiat ketika memerangi kebenaran, yang memerangi Imam Husin. Eh, Kemudian apalagi bahwa sabar yang lebih tinggi lagi, sabar dan ketaatan. Jadi dari maksiat, sabar fit ta'ah. Sabar dalam ketaatan, bahwa ini taat pada wilayah ini adalah bagian kesabaran. Taat pada pemimpin yang benar, pemimpin yang mulia, pemimpin yang suci seperti ini, walaupun harus kemudian mengalami derita, kesulitan, ya, pengorbanan, itu bagian dari sabar pada ini, apa, eh, sabar dalam ketaatan. Ini satu hal yang indah ya. Dan itu ditampilkan. Bagaimana seluruh keluarga sahabat dari Imam Hussein dan keluarganya yang suci, mereka berada dalam kesabaran dan ketaatan itu. Menghadapi musuh yang demikian dahsyat, peperangan yang begitu luar biasa, mereka bersabar atas semua itu. Kehausan dan dahaga yang luar biasa. Kemudian bahwa keindahan yang lain yang kita saksikan, ini disebut dengan sabrun jamil, ya. Sabaran yang indah. Apalagi yang kita saksikan dalam peristiwa Karbala ini, dalam yang disebut oleh Sayyidah Zainab sebagai keindahan itu. Keindahan dalam konteks ini yang kita saksikan bahwa keyakinan ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keyakinan ini, seluruh yang ada di Karbala, para keluarga suci Rasulullah, Imam Hussein, mereka betul-betul tunduk ya pada Allah, keyakinan pada Allah. Tidak sedikit pun kemudian kata-kata yang buruk itu keluar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ditakdirkan seperti ini misalnya? Tetapi mereka melihat itu sebagai sesuatu yang merupakan persembahan. Sehingga pada konteks terakhir dari Imam Hussein itu, Imam Hussein mengatakan bahwa ini raditu ala ma qada'ik. Aku ridho ya Allah atas seluruh ketetapan-ketetapan yang Engkau tetapkan pada aku. Sekalipun harus mengorbankan seluruh anggota keluarga dan bahkan mengorbankan dirinya sendiri. Ini apa? Eh, Kecintaan kepada Allah, ya, ketundukan kepada Allah, bahkan pada saat-saat yang paling dahsyat ya, di tengah perperangan itu sekalipun, ketika waktu sholat tiba, Imam Hussein itu melaksanakan sholatnya. Dan dalam riwayat dikatakan bagaimana kemudian Burair bin Khudair itu menjaga Imam Hussein dari ketika sholat itu, sehingga anak panah kemudian berhamburan menancap di tubuhnya, tapi dia bertahan agar tidak kemudian mengganggu sholat Imam Hussein alaihissalam. Ini kan satu keindahan yang luar biasa, dahsyat ya, bahwa betapa kemudian ketaatan, ketundukan kepada Allah itu, keridoan kepada Allah, terus ketetapan-ketetapan Allah menjadi satu hal yang luar biasa. Dan puncak dari semua ini, kalau kita saksikan bahwa di situ adalah kerinduan, kecintaan untuk dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam surah Al-Kahfi pada ayat terakhir ya 110, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman begini, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya wa innama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan fala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Lalu mengatakan, wahai Muhammad, katakan bahwa aku ini manusia seperti kamu, tapi Allah menurunkan wahyu, memberikan wahyu kepada aku, dan sesungguhnya Tuhan kita adalah Tuhan yang satu. Kalau
kalau Anda berharap untuk dapat melakukan perjumpaan dengan Tuhan, maka hendaklah beramal yang soleh. Faman kana yarju liqa'a rabbih, melakukan perjumpaan dengan Tuhan, maka hendaklah kemudian ada syarat yang dimasukkan itu. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan solihan. Maka berbuatlah dengan amal yang amal itu akan memperbaiki kemudian apa? Keadaan kehidupan ini. Ini amal yang soleh. Dari kata soleha itu kan kata suluh ya. Kebaikan, kedamaian, dan kata ini suluh itu juga soleh itu adalah memperbaiki ya. Jadi bahwa amal yang akan memperbaiki kehidupan ini. Jadi orang kalau ingin mengharapkan perjumpaan dengan Allah, maka hendaklah dia melakukan tindakan yang dapat memperbaiki kehidupan ini, bukan merusak kehidupan ini. Fala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Dan jangan kemudian sedikit pun kamu musyrik dalam ibadah yang kamu lakukan. Musyrik artinya ada sesuatu yang lain yang lebih besar dari keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam banyak syair dikatakan bahwa apa? Syair-syair yang menggambarkan ya. Para sufi menggambarkan bagaimana keagungan Allah itu. La wujuda illallah. Tidak ada wujud kecuali Allah. La mahbuban illallah. Tidak ada yang dicintai kecuali Allah. La ma'budan illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. La syai'an illallah. Tidak ada sesuatu kecuali Allah. Itu di saat kemudian orang sudah sampai pada puncak kerinduan, kecintaan kepada Allah, sehingga apapun yang ada ini tidak akan lagi mengkhawatirkan dirinya, tidak menakutkan dirinya, tidak ada nilai di hadapannya. Sekalipun dirinya dikepung oleh begitu banyak musuh yang menginginkan darahnya, bagi Imam Husain, bagi para syuhada Karbala, ini tidak berarti apa-apa. Kenapa? Karena keagungan hanya ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Ekspresi dari peristiwa Karbala ini, pada puncak ekspresi yang paling tinggi, tidak lain adalah bagaimana kemudian manifestasi kecintaan, pengorbanan, keridoan atas seluruh ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak sedikit pun dari apa yang ada ini merubah pandangan mereka bahwa Allah adalah zat yang maha pengasih dan maha penyayang, zat yang paling indah, zat yang paling lembut, zat yang paling sayang. Dan mereka adalah orang-orang yang tengah dinantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini apa yang bisa kita ungkap ya dari, ada banyak lagi tentu saja syarah yang menggambarkan bagaimana kalimat indah dari Sayyidah Zainab ini, wa ma ra'aitu illa jamila. Tidak aku saksikan kecuali keindahan semata. Keindahan manifestasi hakikat ilahiyah dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi peristiwa Karbala bukan sekedar sebuah peristiwa pembantaian, bukan peristiwa kebengisan, kebrutalan, tapi di situ adalah bagaimana Allah menampilkan keindahan kecintaan kepada dirinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.